Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek judul saya adalah sejarah Nabi Muhammad SAW sejak lahir hingga wafat. Perkenalkan, nama saya Ali Farul Haji Saputra, kelas 9A. Nabi Muhammad SAW lahir pada Maulid Nabi sendiri adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal atau kalender Islam. Sebagai umat Islam, tentu saja kita semua wajib mengetahui tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, termasuk bagaimana kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW hingga beliau wafat. Kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW bukan hanya untuk dibaca atau didengarkan saja, tetapi juga dapat dijadikan sebagai contoh dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kisah hidup Nabi Muhammad SAW memang penuh dengan hikmah. Meskipun beliau adalah seorang nabi dan rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata hidupnya tidak lantas selalu bahagia dan mudah. Nabi Muhammad SAW juga tetap menerima cobaan dan tantangan dalam berdakwah untuk menyebarkan agama Islam. Berikut ini sejarah Nabi Muhammad SAW sejak lahir hingga wafat yang menarik untuk diketahui. Garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mempunyai nama lengkap Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin bin Kushayi bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik dan bin Nadhar bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, dan selanjutnya bertemu garis keturunan beliau dengan Nabi Ismail alaihissalam. Sementara garis keturunan beliau dari sisi ibunya adalah Muhammad bin Aminah binti Wahab binti Wahab. Sementara garis keturunan beliau dari sisi ibunya adalah Muhammad bin Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Dengan demikian garis keturunan beliau dari sisi ayah dan ibu bertemu pada kakek beliau yaitu Kilab. Kelahiran Nabi Muhammad SAW, menurut pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin malam 12 Rabiul Awal di Mekah, bertepatan dengan awal tahun gajah. Nabi Muhammad SAW dibesarkan di Mekah sebagai anak yatim karena ayahnya Abdullah wafat di Madinah 2 bulan sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Pada waktu itu, ayah Nabi Muhammad SAW sedang berdagang di Syam dan singgah di Madinah dalam keadaan sakit. Kemudian wafat di rumah pamannya dari Bani Najjar. Saat itu ayahnya tidak meninggalkan apa-apa kecuali 5 ekor unta dan sahaya perempuan. Perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-6 dari umur Nabi Muhammad SAW, ibunya membawanya pergi ke Madinah untuk menemui paman-pamannya di sana. Namun ketika baru sampai ke desa Abwa, yaitu suatu desa yang terletak di antara kota Makkah dan Madinah, Aminah meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Ummu Aiman di bawah tanggungan kakek beliau yaitu Abdul Muthalib, dan ini berlangsung selama 2 tahun. Pada tahun ke-8 dari umur Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib meninggal dunia, sehingga Nabi Muhammad SAW diasuh oleh paman beliau yaitu Abu Thalib. Tatkala Nabi Muhammad SAW mencapai usia 12 tahun, beliau
dibawa berniaga oleh pamannya yaitu Abu Thalib ke negeri Syam. Dan ini merupakan perjalanan beliau yang pertama. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW mencapai usia 25 tahun, beliau pergi ke Syam untuk kedua kalinya dengan membawa barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid. Setibanya di Mekah, dari perjalanan dagang tersebut Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, yaitu 2 bulan sesudah kedatangannya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW pindah ke rumah Khadijah. Dari pernikahan itu lahirlah 3 orang putra, yaitu Al-Qasim, Abdullah, dan Thayyib, yang semuanya meninggal di waktu kecil, serta 4 orang putri, yaitu Zainab, Ruqyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Banjir besar terjadi dan menggoyahkan bangunan Ka'bah beberapa tahun sebelum nubuwah. Nabi Muhammad SAW juga ikut aktif dalam perbaikan Ka'bah. Kemudian pada tahun ke-40, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan ditetapkan sebagai nabi dan rasul dengan turunannya malaikat Jibril kepadanya, di mana sebelumnya beliau menyendiri beruzlah dan beribadah dengan memilih tempat di Gua Hira yang berada di sebelah atas Jabal Nur. Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, pada tahun 11 Hijriah Nabi Muhammad SAW mulai sakit-sakitan. Kemudian Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Jenazah Nabi Muhammad SAW baru dimakamkan setelah selesai ditetapkan dan dibaiatnya Abu Bakar menjadi khalifah pengganti beliau, yaitu menjadi pemimpin kaum muslimin. Jenazah Nabi Muhammad SAW dimakamkan di rumah Aisyah, tempat di mana beliau wafat. Nabi Muhammad SAW dimakamkan pada malam Rabu tengah malam, dan di atas makamnya dipercikkan air oleh Bilal. Makam Nabi Muhammad SAW letaknya agak ditinggikan sekedar 1 jengkal dari permukaan bumi. Para ahli Thoriq telah bersepakat bahwa hari lahir Nabi Muhammad SAW, hijrah, dan wafatnya adalah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sholawat dan salam kesejahteraan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Jadi sedemikian cerita dari saya tentang perjalanan hidup sampai wafat Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian dari saya, Ali Farol Haji Saputra, kelas 9A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.